Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan buku Nunci, Seni Membaca Pikiran dan Perasaan Orang Lain. Rahasia Hidup Bahagia dan Sukses dari Korea, karya Eunhee Hong. Kali ini saya melanjutkan membacakan bab ke-7 dari buku ini yang berjudul Nunci dan Relasi. Selamat mendengarkan. Nunci dan Relasi. Di kelas 8 sewaktu saya bersekolah di Seoul, buku pegangan ilmu pengetahuan sosial kami dibuka dengan kutipan dari Aristoteles, manusia adalah hewan yang berpolitik. Saya mengingat ini dengan baik karena teks itu dilengkapi gambar semut-semut dan saya tidak suka semut. Bab itu menjelaskan bahwa kendati hidup berkelompok, semut tidak harus berpolitik untuk bertahan hidup, karena mereka hidup dengan hanya mengandalkan insting. Fakta bahwa sebuah buku teks di sekolah Korea mulai dengan cara demikian merupakan suatu testimoni tentang betapa kuat nilai-nilai budaya Korea memandang diri sebagai bagian dari organisme lebih luas. Akar-akar Konfusianisme di Korea yang masih tersebar seantero negeri itu didasarkan pada keyakinan bahwa setiap anggota menjalankan sebuah peran yang terpaut dengan setiap orang lainnya. Menyimpang dari peran akan mengganggu keseluruhan, dan bila ada yang mencoba melakukannya, masyarakat akan terpecah belah. Dengan demikian, ajaran Konfusianisme dianggap tidak praktis dalam kehidupan kapitalis modern, yang menjelaskan mengapa banyak ajaran ini menjadi terpinggirkan di Korea. Namun menarik untuk mengamati betapa dekatnya keyakinan masyarakat kuno Korea dengan ajaran para filsuf Yunani kuno, terutama dalam keyakinan bahwa manusia hidup berkelompok karena mereka tidak akan bertahan di luar kelompok. Satu lagi kutipan dari Aristoteles, masyarakat yang lengkap bersatu demi kehidupan dan terus eksis demi kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, tidakkah itu yang kita semua dambakan? Saya mengambil bidang studi filsafat saat kuliah S1 dalam rangka mencari jawaban pertanyaan di manakah kehidupan yang baik dapat ditemukan. Ternyata situasinya mirip dengan kisah Wizard of Oz. Jawabannya ada di halaman rumah saya sendiri. Dalam pola asuh yang membesarkan saya, kehidupan yang baik adalah sebagian besar berasal dari nunci dan pengamatan terhadap orang-orang lain. Banyak orang modern mungkin akan ngeri dengan konsep ini. Aku lebih baik jadi diri sendiri. Dengan beberapa versinya telah menjadi perjuangan beberapa generasi terakhir yang individualistis. Generasi saya disimpulkan oleh kelompok musik cadas yang kritis seperti Nirvana. Kini semboyan itu terasa lebih ceria. You do you, jadilah dirimu sendiri. Ya, saya kira amat jelas bagi seluruh makhluk perasa di abad ke-21 bahwa beberapa generasi dengan mentalitas yang terfokus pada diri sendiri ini telah kembali untuk menggerogoti kita. Beberapa komentator menyatakan bahwa tahap lanjut kapitalisme sedang berada dalam proses kejatuhan diri sendiri, mengakibatkan fenomena seperti memburuknya disparitas kesejahteraan dan menjadikan bumi ini kian tak layak huni. Saya kira orang-orang dari berbagai pandangan politik akhirnya mengakui bahwa kita semua perlu akur satu sama lain dan memikirkan orang-orang lain untuk terus melestarikan peradaban. Kita telah keliru. Aristoteles benar. Para pengidap misantropia menyambut gembira. Saya jamin Anda tak perlu menyukai manusia hanya agar bisa akur dengan mereka. Bila Anda menerapkan nunci yang baik, Anda akan menciptakan kebulatan pergaulan sosial yang sudah kita bahas sebelumnya, yang memudahkan Anda untuk keluar masuk percakapan. Bila itu yang Anda inginkan, manusia-manusia bertapa kerap
membuat kesalahan dengan berharap bahwa bila mereka bersikap mudah terganggu, orang-orang akan membiarkan mereka tenang-tenang saja. Nyatanya, yang terjadi biasanya adalah kebalikannya. Katakanlah Anda tidak nyaman berada di antara banyak orang. Bila itu masalahnya, mungkin Anda ingin keluar dari kantor pos secepat mungkin. Sewaktu petugas kantor pos menyapa, kita bertemu lagi. Bagaimana urusan pekerjaan? Lancar. Manakah respon yang mungkin mempercepat urusan Anda di sana? Oh, baik, terima kasih. Atau, mengapa Anda ingin tahu? Dengan respon kedua, Anda hanya menyakiti diri sendiri. Kebulatan akan memuluskan interaksi, sehingga Anda dapat berlari kembali ke tempat persembunyian Anda bila itu yang Anda inginkan. Anda bisa menjadi terlihat atau tidak terlihat seperti yang Anda inginkan. Orang-orang dengan nunci buruk, itulah yang selalu merusak suasana dan menciptakan tonjolan-tonjolan tajam terhadap orang lain. Biarkan nunci membantu Anda meratakan tonjolan-tonjolan dalam interaksi sosial. Siapapun diri Anda atau seberapa peliknya hubungan Anda, nunci dapat membantu Anda menjalani hidup dengan cara yang terasa harmonis bagi Anda dan setiap orang yang Anda jumpai. Nunci dan kencan. Ada yang bilang tak ada orang ateis ketika mereka sudah berada di lubang perlindungan. Sama juga, tak seorang pun meragukan kesaktian nunci dalam soal perkencanan. Hal ini berlaku terutama di tahap awal mengenali seseorang. Kencan daring telah menjadi sarana yang lumrah agar bisa pergi bersama seseorang yang Anda kenal tak lebih baik daripada orang asing yang Anda jumpai di jalan setiap pagi saat berangkat kerja. Dalam banyak kasus, Anda perlu menilik secepat mungkin apakah orang yang Anda jumpai itu berbahaya, terutama diperlukan bila Anda seorang perempuan, ataukah layak dipercaya. Anda tidak bisa mengandalkan kata-kata yang keluar dari mulut orang itu atau apa yang Anda baca di dalam profilnya. Anda harus menggunakan nunci. Mereka yang sedang berkencan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengelola kesan yang ingin ditampilkan kepada teman kencan mereka, tanpa menyisakan ruang di dalam benak untuk menggunakan kesaktian nunci yang mereka miliki. Sungguh disayangkan, sebab artinya mereka sedang menipu diri dengan melewatkan peluang berharga untuk membaca teman kencan mereka. Bila Anda menyempatkan diri untuk membaca teman kencan Anda, lebih baik lagi bila membaca seluruh ruangan. Fokus Anda teralih tidak lagi pada diri sendiri, yang secara ajaib memberikan efek menenangkan. Siapa sih yang tidak ingin membuang seluruh kegugupan yang kita semua alami pada kencan pertama? Fokuslah pada ruangan, dan Anda akan langsung merasa lebih santai. Mengajukan pertanyaan selalu merupakan tindakan yang tepat pada kencan pertama. Bukan hanya karena membicarakan diri sendiri terus-menerus adalah pertanda nunci yang payah, tetapi juga karena jawaban-jawaban seseorang dapat mengungkapkan lebih banyak hal ketimbang yang sebenarnya ingin mereka perlihatkan. Apakah teman kencan Anda menghindari seluruh pertanyaan mengenai keluarga karena ia seorang yatim piatu, ataukah karena ia baru saja menguburkan mereka di halaman belakang rumahnya? Dia juga mungkin tidak akan mengatakannya kepada Anda pada pertemuan pertama, tetapi setidaknya Anda bisa mengetahui bahwa ada masalah keluarga yang membuatnya tidak nyaman. Apakah teman kencan Anda tidak terang-terangan menyatakan tempat tinggalnya karena tidak ingin memberikan terlalu banyak informasi pribadi kepada orang asing, ataukah karena ia sudah punya suami dan 2 anak di rumah? Lagi-lagi, di sini kata-kata yang diucapkannya tidak akan membuka informasi, tetapi pada kencan pertama, Anda mencari tahu apa yang dikatakannya maupun apa yang tidak dikatakannya. Mengukur keterampilan nunci teman kencan Anda juga merupakan hal yang sangat membantu bagaimana ia menempatkan diri dalam ruangan. Bila anggur pesanannya tidak tersedia, misalnya apakah ia lalu mempersoalkannya ataukah ia langsung memilih anggur yang lain? Apakah ia bersikap ramah dan akrab kepada orang lain ataukah menutup diri dan merasa was-was?
Jangan hanya menilai dari caranya memperlakukan Anda, tetapi evaluasi juga bagaimana ia menyikapi setiap orang. Tonya pergi berkencan dengan Alec, seorang lelaki yang dikenalnya di kelas yoga. Lelaki itu sungguh tampan dan amat bugar, dan ia dengan sangat meyakinkan bicara tentang praktik spiritual dan perjalanannya menuju pencerahan. Namun di sela ceritanya mengenai bagaimana tinggal di ashram telah mengajarkannya tentang ketentraman batin dan kesabaran, Alec menjadi tidak sabar setiap kali pramusaji tidak segera datang. Berkomentar seperti, "Kenapa lama sekali? Apakah mereka sedang menerbangkan daging dari Selandia Baru? Dan para pelayannya sedang mogok kerja." Ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan ini membuat Tonya memutuskan untuk tidak melanjutkan kencan. Banyak sekali pakar hubungan akan memberi Anda saran tentang bagaimana cara menyelidiki, mengapa, dan bagaimana calon kekasih putus dengan pacarnya yang sebelumnya. Bila mereka menyalahkan mantan mereka atas segalanya, maka ini adalah bendera merah, dan seterusnya. Seandainya saja hal ini semudah itu, saran kategori semacam itu bisa menjadi panduan yang berguna, tetapi tidak ada yang dapat mengalahkan kemampuan Anda menelik pandang, dan tidak ada orang lain yang tahu pengalaman Anda. Setiap orang memiliki sinyal-sinyal peringatan sendiri. Ada yang mungkin masuk akal, dan ada pula yang mungkin irasional. Tetapi itu keputusan Anda dan kunci Anda. Percayalah pada diri sendiri. Menemukan orang yang tepat. Lalu, bagaimana cara Anda mencari pasangan yang tepat? Sebagian teman akan menyarankan Anda untuk membuat daftar kriteria yang harus dimiliki oleh calon pasangan Anda, dan tidak menyimpang dari daftar itu. Teman-teman lainnya mengatakan yang sebaliknya, bahwa Anda harus membuang daftar kriteria itu, atau Anda bakal melajang seumur hidup. Kenyataannya, kedua ekstrim tersebut tidak dapat diterapkan ke dalam semua situasi. Akan jauh lebih mudah bila Anda hanya mengikuti aturan yang tertulis di atas batu. Tetapi mencari teman hidup sama rumitnya dengan memahami diri sendiri, dan tambah rumit lagi karena semua orang juga rumit. Nunci adalah jalan tengahnya. Anda tidak harus membuang semua standar Anda, dan tidak pula harus memaksakannya secara tidak realistis. Yang penting adalah Anda menelik pandang dan dapat menyesuaikan diri. Kumpulkan data, dan agar tak menyesal, jangan abaikan data baru hanya karena data itu mengatakan apa yang tidak ingin Anda dengarkan. Lagi-lagi, novel Pride and Prejudice memberikan pelajaran terbaik di dunia ini tentang pentingnya nunci sewaktu mencari calon pasangan. Bagaimanapun, baik kebanggaan maupun prasangka merupakan penghambat penilaian. Kata pride, yang berarti keangkuhan, pada judul novel tersebut merujuk kepada awal keangkuhan Mr. Darcy yang menganggap keluarga Bennet lebih rendah daripada dirinya. Kata prejudice atau prasangka merupakan kepada Lizzie Bennet yang pikirannya tertutup kalau sudah mengenai Darcy, karena dia tak sengaja mendengar Darcy berkata kepada temannya bahwa dirinya tidak cukup menawan untuk membuat saya tergoda. Harus diakui bahwa ini tindakan yang sungguh kurang ajar dari pihak Darcy. Tetapi makin kita mengenali karakternya, makin kita sadari bahwa ia jelas-jelas tidak bermaksud demikian dan mungkin hanya sedang mencoba untuk tampil keren di hadapan teman-temannya. Di nyaris sebagian besar isi buku, Darcy dan Elizabeth tak bisa jadi pasangan karena masing-masing memiliki pandangan negatif yang kaku atas satu sama lain. Namun kemudian berbagai kejadian genting, penyakit, skandal keluarga memaksa mereka untuk saling berinteraksi dan merobohkan tembok penghalang di antara mereka untuk bekerja sama demi tujuan yang sama. Mereka membuka pikiran, mengamati bagaimana yang lain berperilaku dalam situasi-situasi berbeda, dan beradaptasi sesuai dengan data baru. Masing-masing melakukan sesuatu yang sama-sama teramat sulit bagi mereka. Mengakui bahwa keangkuhan dan prasangka mungkin telah menghambat mereka untuk menilai dengan tepat. Tanpa nunci yang baru ditemukan belakang ini,
Mungkin mereka tidak bisa bersatu dalam kebahagiaan selamanya. Kemitraan penuh nunci. Bayangkanlah pasangan-pasangan yang membuat Anda betah berada di dekat mereka, dan saya akan menebak bahwa mereka adalah pasangan-pasangan dengan nunci yang baik, orang-orang yang peka dalam menegang rasa pasangannya, dan dapat mengantisipasi kebutuhan pasangannya, punya sebuah cara untuk memancarkan getaran positif kepada orang lain. Kita semua ingin menghabiskan waktu lebih banyak dengan orang-orang seperti itu. Sebaliknya, yang terjadi dengan para pasangan bernunci lemah yang tidak melihat atau tidak peduli akan kebutuhan pasangannya, mereka adalah pasangan yang dihindari oleh orang lain. Dan bagaimana rasanya menjalin hubungan seperti itu? Punya pasangan yang tidak bisa membaca apa yang tersirat untuk memahami perasaan Anda, tidak bisa membaca bagaimana kata-kata dan tindakan mereka mempengaruhi Anda, atau tidak mampu merasakan apa yang paling Anda rasakan pada saat-saat tertentu. Patah hati. Sekarang saya tahu bahwa banyak pakar hubungan akan mengabaikan nunci dan mengatakan hal sebaliknya kepada Anda. Bukan tugas pasangan Anda untuk membaca pikiran Anda, dan bahwa tanggung jawab untuk mengungkapkan kebutuhan dengan jelas dan dengan tenang berada di tangan Anda sendiri. Andaikan saja bisa semudah itu. Sayangnya, saran ini mengabaikan kenyataan sifat manusia. Perasaan manusia seringkali rumit dan tidak dipahami bahkan oleh orang itu sendiri. Ini bukan salah siapa-siapa, sungguh. Secara konvensional, perempuan diajari untuk tidak terlihat lemah dengan mengemis kasih sayang. Sementara lelaki diajari untuk meyakini bahwa mereka tidak boleh mengungkapkan perasaan-perasaan seperti rasa malu atau sedih. Nunci bersifat pragmatis, dalam artian bahwa nunci mengakui bahwa tidak ada yang bisa Anda lakukan mengenai cara Anda atau pasangan Anda dibesarkan. Tak ada juga yang bisa Anda lakukan untuk memaksa orang lain menerapkan nunci dan menjadi orang yang lebih peka. Nunci meminta Anda untuk membaca ruangan apa adanya, alih-alih seperti yang Anda inginkan. Satu-satunya hal yang dapat Anda kendalikan adalah nunci Anda sendiri. Dengarkan pasangan Anda bila ia menceritakan kisah yang membosankan. Gunakan teknik ninja nunci dengan meringkas di dalam hati apa yang baru saja disampaikannya. Dan dengarkan tidak hanya pada tingkat lisan, tetapi juga perhatikan seluruh adegan yang ada. Apakah dia menyampaikan kisah yang membosankan itu karena merasa tidak didengarkan di tempat kerja atau di situasi lain? Apakah ceritanya membosankan karena detail sebenarnya terlalu menyakitkan untuk disampaikan secara langsung? Cobalah untuk bertanya, bagaimanakah harinya berlangsung sebelum Anda menceritakan kisah Anda sendiri. Tunjukkanlah perhatian seperti yang Anda harap ditunjukkannya kepada Anda. Anda mungkin mendapati jauh di luar dugaan bahwa meningkatkan nunci diri sendiri akan dapat mendorong pasangan Anda untuk meningkatkan nuncinya pula. Nunci Anda akan membuahkan pemahaman yang lebih luas, yang membuat pasangan Anda merasa lebih aman, yang memberinya kebebasan emosional untuk memberi perhatian juga kepada Anda. Bila Anda masih merasa bahwa hanya Anda saja yang menunjukkan kepedulian dan perhatian, Anda mungkin punya masalah kecocokan yang harus dibenahi di luar cangkupan nunci. Kita semua ingin merasakan bahwa kita dipandang dan didengarkan dalam relasi kita yang terdekat. Nunci dapat menjembatani kesenjangan di antara dua orang dengan cara halus dengan hasil yang besar. Nunci untuk gaya komunikasi yang berlawanan. Masih ingatkah Anda sebagai seorang remaja sangat ingin meminta sesuatu yang lumayan besar? Misalnya saat ingin menonton konser. Anda akan aktif menegakkan antena untuk menangkap kapan kedua orang tua Anda berada dalam suasana hati yang baik. Bahkan, anak kecil pun bisa menandai bahwa ibunya gampang marah kalau belum menyeruput kopinya di pagi hari, atau ayahnya akan mengiyakan apapun yang dimintanya bila ia memintanya selagi si ayah asyik menonton acara favoritnya.
karena si ayah hanya ingin anaknya benar-benar diam. Di sekolah, teman sekelas saya menemukan bahwa bila dia punya nilai buruk, waktu paling pas untuk menyampaikannya adalah di antara jam 7 dan 9 malam ketika televisi Korea biasanya menayangkan acara ragam hiburan yang kocak. Karena satu dan dua hal, orang akan membuang seluruh pelajaran berharga begitu ia tumbuh dewasa. Mereka kira semua kehati-hatian dan keterampilan menerka suasana hati sudah harus ditinggalkan, karena mereka kini sudah cerdas dan matang, dan semua orang hanya akan menggunakan kata-kata belaka. Namun, kenyataannya, jumlah orang dewasa yang tidak merasa nyaman berkomunikasi secara langsung jauh lebih banyak daripada yang merasa nyaman melakukannya. Banyak orang dewasa yang luas bergaul merasa bahwa begitu mereka sudah tinggal serumah dengan pasangan mereka, entah mengapa mereka jadi lupa bagaimana cara menggunakan kata-kata mereka dan kembali ke pola-pola komunikasi asal mereka sewaktu mereka masih kecil. Pasangan yang Anda kira tegas dan tak punya rasa takut mulai mengendap-endap di sekitar Anda dan menjadi ragu-ragu dalam menyatakan pikiran dan perasaannya. Bahkan tanpa ia sadari, bila Anda tinggal bersama seseorang yang telah mengalami kemunduran, mungkin hal ini membuat frustasi. Cobalah menggali rasa belas kasih dan benci Anda. Jelaslah bahwa hidup akan menjadi lebih ringan bila pasangan Anda terang-terangan mengatakan, "Aku kedinginan," bukannya "kamu kedinginan," sebagai suatu cara untuk mengatakan apakah ia boleh menaikkan suhu ruangan. Namun, mungkin ia telah dibesarkan di rumah yang tidak menganjurkan seseorang anak menyampaikan ketidaknyamanan, di mana bahkan pernyataan "aku kedinginan" dianggap mementingkan diri sendiri dan menyebalkan. Bila pasangan Anda cenderung menggunakan gaya komunikasi tidak langsung, tanggung jawab ada di tangan Anda dan kunci Anda untuk menyadari hal ini dan menyesuaikan perilaku Anda sebelum Anda meneriakinya untuk memperbaiki cara ia berkomunikasi. Katakanlah Anda sedang berjalan-jalan di kota dan pasangan Anda, Sheila, mulai merasa tidak nyaman. Anda sudah cukup lama mengenalnya untuk menyadari bahwa hal itu terjadi ketika kadar gulanya turun. Anda, "Astaga, Sheila, mengapa tak bilang saja kalau kamu lapar? Kita sudah melewati sekitar 7 restoran dan kamu tidak bilang apa-apa." "Sheila, bukankah sudah jelas ya? Masa kamu tidak tahu? Lagi pula aku sudah bilang sejam lalu bahwa aku lelah." Anda, "Benar, kamu bilang lelah, bukan lapar. Karena itulah aku membelikan kopi buat kita berdua. Lapar dan lelah itu tidak sama." "Sheila, kalau gula darahku turun, aku jadi lelah dan lapar. Jadi sebenarnya Einstein itu memang sama." Dan seterusnya. Pasangan berselisih seperti ini biasanya akan selalu ribut terus hingga membuat orang-orang di sekitar mereka terganggu. Anda punya pilihan, terus mengulangi keributan ini setiap kali meninggalkan rumah, atau Anda bisa menggunakan kunci untuk memutus siklus tersebut. Ya, Sheila memang seharusnya berkata apa adanya saja. Bila dia lapar, dia seharusnya menggunakan kata lapar, terutama bila ia punya masalah dengan gula darah. Namun, ia mungkin tidak akan pernah berubah, dan Anda tidak bisa mengontrolnya. Fokus saja pada kunci Anda sendiri, cara berkomunikasi Anda sendiri. Ingatlah aturan kunci nomor 6. Bacalah apa yang tersirat. Orang tidak selalu mengatakan apa yang dipikirkannya, dan itu merupakan hak prerogatif mereka. Kata-kata Sheila tidak keluar dari sebuah komputer, dan kata-kata itu bukan sembarang cuitan di Twitter dari seorang pemilik akun anonim. Anda punya banyak konteks untuk disimak, termasuk kenyataan bahwa dia tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Mungkin Anda mengira saya akan menyarankan agar Anda memberikan perhatian kepada bahasa tubuh Sheila setiap kali Anda pergi bersama untuk mengetahui apakah ia butuh makan. Namun, tidak dalam kasus ini. Bila seorang punya masalah kronis seperti gula darah rendah, memonitornya bukan solusi yang praktis.
Daripada begitu, saya menyarankan Anda mengajukan pertanyaan kepada Sheila bukan berdasarkan apakah ia ingin makan atau tidak, tetapi kapan. Lain kali ketika pergi, tanyakan langsung soal makan ini begitu Anda melangkah keluar dari pintu. Anda bisa bilang, ada gerai baru masakan India di York Street, dan ada pizza dan berbagai gerai penjual makanan menjual kacang kastanye panggang. Beritahu aku saat kamu sudah memutuskan mau makan di restoran yang mana. Nah, apakah yang Anda selesaikan dengan cara ini? Dalam skenario pertama, saling bentak, Anda mengatakan kepada Sheila bahwa sudah jadi tanggung jawabnya untuk bilang kepada Anda bahwa ia lapar. Namun dalam skenario kedua, dengan meminta dia untuk memberitahu Anda restoran mana yang sudah dipilihnya, Anda menggeser tindakan ini ke tindakan yang membuatnya lebih nyaman. Walaupun pasangan Anda tak pernah berubah, menggunakan kunci Anda akan selalu menceriakan suasana di antara kalian. Kesatriaan Nunci. Ada sebuah buku puisi anak Korea berjudul The Fart with No Nunci. Sampulnya adalah karya seni, sebuah mahakarya, menampilkan gambar seorang bocah dengan asap jingga keluar dari pantatnya, sementara dua bocah lelaki lainnya berteriak sambil lari lintang pukang yang dibuat dengan gaya melukis naivisme. Judul buku itu berasal dari puisi utama di dalam buku itu. 4 baris stanza dalam sudut pandang seorang anak yang bermain di luar dengan seorang teman bernama John Sang. Tiba-tiba John Sang kentut keras sekali. Kentut itu tak punya nunci, keluar tanpa mempertimbangkan orang lain. Namun tokoh anak dalam cerita ini memiliki nunci yang unggul dan langsung bereaksi. Dengan cepat aku menghitung semut di tanah, tuturnya, dan begitu juga dengan John Sang. 1 semut, 2 semut, 3. Aku menahan tawa sementara wajah John Sang merah padam. Si penutur cerita memberi kesempatan bagi John Sang untuk lepas dari rasa malu dan agar permainan tidak terganggu. Dengan kata lain, ia membulatkan suasana. Apa yang dilakukan oleh anak yang menuturkan cerita ini adalah tindakan kesatria nunci. Cerita ini menggambarkan salah satu hal luhur tentang nunci. Anda dapat melakukannya tanpa harus menarik perhatian. Bahkan kerahasiaan adalah bagian nunci yang lebih baik lagi. Kita bisa menjadi teman John Sang dalam kehidupan sehari-hari. Tidak saja ketika seseorang kentut, tetapi ketika seseorang berada dalam kondisi terpojok. Misalnya teman Anda, Tom, datang ke pesta sendirian karena ia baru saja berpisah dengan istrinya. Hanya Anda sendiri yang tahu soal itu. Karen menyambut Tom dan bertanya dengan polosnya, "Hei, mana istrimu?" Seorang ninja nunci sejati menyadari bahwa beberapa orang lain mungkin akan bertanya mengenai istri Tom. Daripada membisikkan kabar itu kepada semua orang dan menebar gosip tak sedap, Anda menyarankan Tom dan teman-teman lain untuk melakukan kegiatan yang membutuhkan konsentrasi dan mengurangi obrolan pribadi, main catur, tebak-tebakan, poker, permainan strategi, bahkan badminton. Kebulatan pun tercipta tanpa menarik perhatian orang lain jauh ke dalam situasi yang dihadapi Tom. Banyak kawan berasumsi bahwa karena hubungan mereka sudah dekat, mereka tidak lagi perlu membaca apa yang tersirat ketika teman-teman mereka mengatakan sesuatu kepada mereka. Salah, Anda tetap harus menggunakan kunci Anda kepada teman-teman sendiri. Artinya, Anda harus tidak hanya mengandalkan kata-kata yang mereka ucapkan, tetapi juga bagaimana mereka telah dibesarkan dan berbagai perubahan situasi hidup. Beberapa tahun lalu, saya mulai merajut badai. Saya bertanya kepada teman saya Charlotte, apa warna kesukaan putrinya Emily, karena saya ingin merajut syal untuk gadis itu. Saya kirimkan foto sehelai syal hasil rajutan saya sebelumnya. Beberapa hari kemudian Charlotte menjawab, "Aku baru tahu kamu bisa merajut. Syal yang apik, terampil sekali."
Jawabannya sungguh menyenangkan, tetapi perhatikanlah, ia tidak menyebutkan saya harus merajut syal untuk Emily. Taktik itu menunjukkan keunggulan Nunci di pihaknya. Nunci di pihak saya adalah saya tidak usah merajut syal. Di benak saya, Emily selamanya masih terus berusia 4 tahun, tetapi ia kini sudah menjelang remaja. Tak seorang anak pun di usia itu sudi mengenakan syal rajutan tangan. Bukan tugas Charlotte untuk memberitahu saya, aku sudah tunjukkan yang kamu kirim pada Emily, dan dia bilang ogah. Hal itu bertentangan dengan kebiasaan dalam keluarga Charlotte untuk menciptakan ketidaknyamanan. Sudah menjadi tugas saya untuk membaca yang tersirat di balik kata-katanya. Andaikan saya bersikeras untuk membuatkan shawl untuk Emily, saya sudah menempatkan anak itu ke dalam posisi yang tidak menyenangkan, karena ia harus mengenakan shawl itu setiap kali bertemu dengan saya. Catatan untuk orang-orang yang bertangan terampil secara umum. Sebetulnya saya tak enak mengatakannya, tetapi tolong praktikan nunci Anda bila ingin memberi orang lain hasil karya Anda. Bisa-bisa Anda menciptakan kewajiban bagi mereka untuk menampilkan kreasi Anda. Orang-orang bahkan mungkin tidak melihat nunci Anda yang paling unggul. Itulah tandanya Anda benar-benar sudah piawai dalam hal nunci. Nunci dan kerabat, atau menggunakan nunci dalam menghadapi hari besar. Setiap orang punya hal tertentu yang berpeluang menimbulkan ledakan dengan salah satu atau lebih banyak lagi anggota keluarga. Sungguh berat mengubah dinamika hubungan Anda dengan seseorang yang lama Anda kenal. Meski Anda sudah berkembang dan matang, potensi ledakan itu tetap ada apabila salah satu pihak menjadi asam dan yang pihak lain menjadi basah. Anda tak dapat mengubah perbedaan esensial yang ada, tetapi dengan latihan Anda dapat menggunakan nunci untuk melenturkannya. Pertama-tama, jangan membohongi diri sendiri. Anda tahu persis kapan topik sensitif akan memicu pertengkaran dalam keluarga atau orang terkasih. Karena tentu Anda sudah pernah beradu mulut ribuan kali karena hal yang sama. Gunakan nunci Anda untuk menandai gejolak yang mulai terasa sebelum orang lain merasakannya juga. Dan kali ini lakukan sesuatu yang berbeda. Dan lakukan yang berbeda itu berkali-kali sampai menjadi suatu kebiasaan. Tolong jangan bertindak seakan Anda sedang berada di dalam tragedi Yunani. Anda dapat memutus siklus itu dan tidak ditakdirkan untuk bertengkar selamanya seakan Anda adalah boneka para dewa. Seperti yang sering diucapkan oleh psikiater saya, Anda tak perlu selalu memenuhi undangan pertengkaran. Sewaktu berhadapan dengan keluarga, nunci yang Anda gunakan sebagian besar haruslah terhadap diri sendiri. Apakah Anda sedang masuk ke dalam pola-pola lama hubungan tidak sehat yang selalu membuahkan hasil yang tidak menyenangkan? Misalnya, apakah Anda selalu mencoba memainkan peran sebagai mediator memaksakan perdamaian di antara para anggota keluarga yang selalu bertengkar? Jika demikian, tanyakan kepada diri sendiri, apakah motif Anda untuk melakukannya? Dan jujurlah, apakah karena Anda sangat menikmati menjadi pusat perhatian, sehingga bahkan bersedia melompat ke gelanggang tinju? Apakah karena Anda selalu menjadi yang paling bijak di dalam keluarga dan mencoba untuk memainkan peran itu lagi? Setelah merenung, mungkin Anda merasa bahwa apa yang Anda lakukan itu memang sudah benar. Tetapi setidaknya pilihlah peran itu dengan sadar dan bukan karena mengikuti kebiasaan belaka. Seakan Anda terjebak dalam perulangan di program komputer. Opini yang tidak populer. Bila Anda ternyata berada dalam dinamika pergaulan yang membutuhkan nunci dalam jumlah tidak lumrah di pihak Anda, apakah itu di antara rekan kerja, teman, orang-orang terkasih, atau keluarga, Anda harus mempertimbangkan diri untuk keluar dari dinamika itu selamanya. Nunci, seperti juga uang dan energi, memiliki pasokan yang terbatas. Bila Anda terus-menerus menggunakannya untuk memulihkan situasi yang tidak bisa diperbaiki, Anda akan kekurangan sumber daya untuk hal-hal lain dalam hidup Anda. Mrs. Ramsay, teladan kerahasiaan nunci.
Contoh pakar nunci yang rendah hati dan tenang adalah karakter Mrs. Ramsay dalam novel To the Lighthouse karya Virginia Woolf. Ia adalah seorang nyonya rumah yang piawai, tetapi bukan karena ia pandai bercakap-cakap atau menyambut tamu-tamu dengan koktail istimewanya. Ia tahu bahwa yang harus dilakukan agar ruangan itu dipenuhi cinta dan tawa adalah dengan menyalakan lilin-lilin di ruang makan. Kilau cahayanya menyatukan semua orang. Ruangan itu berubah, seakan disulap dari tegang dan tajam menjadi lebur dan hangat. Ketidakkakuan, baik di dalam maupun di luar rumah lenyap. Sejenis perubahan seketika merangkul semuanya. Dan mereka sadar untuk mengadakan pesta bersama di tempat yang legang, di sebuah pulau kosong, punya tujuan yang sama melawan ketidakpastian di luar sana. Bisakah Anda membayangkan seorang Mrs. Ramsay dalam hidup Anda? Pasti bisa, bila tidak Anda sendiri bisa jadi Mrs. Ramsay. Dalam gesturnya menyalakan lilin-lilin, ia telah mengubah iklim ruangan dan dengan melakukannya ia menjadi istri, ibu, nyonya rumah, dan teman yang lebih baik. Semua dilakukannya tanpa melontarkan kata-kata. Kaya atau miskin, dari budaya yang dominan atau minoritas, gay atau straight, lelaki ataukah perempuan, ataukah di tengah-tengah semuanya itu. Anda dapat melakukan hal yang setara dengan menyalakan lilin. Misalnya, bila Anda sedang berada bersama sekelompok teman dan mereka semuanya mempermalukan Joanna dan Michelle dengan pertanyaan-pertanyaan seputar mengapa mereka belum juga bertunangan kendati telah 5 tahun berpacaran, Anda tergoda untuk berkata, "Hei, jangan ganggu mereka berdua." Namun ucapan itu justru makin menarik perhatian orang-orang pada pasangan yang sudah malu itu dan merusak suasana pertemuan. Teman-teman bahkan mungkin bisa sebal kepada Joanna dan Michelle karena membuat mereka merasa bersalah atas tindakan mereka. Akan lebih baik bila Anda mengalihkan percakapan ke soal lain yang semua orang bisa berpendapat, sehingga mereka langsung ingin bergabung di dalamnya. Mengangkat teori-teori ajaib terkini, para penggemar Game of Thrones biasanya manjur untuk itu. Makin konyol, makin baik. Saya merasa bahwa kita akan mengetahui bahwa seluruh kisah ini ternyata cuma mimpi tak jelas di serial spin-off-nya. Dari sudut pandang Mushroom, setiap orang akan sibuk memojokkan Anda sehingga mereka lupa menghabisi Joanna dan Michelle. Dan Anda berhasil memulihkan kembali rasa senang di sana. Kuis ringkas. Teman Anda kentut dengan keras di acara makan malam. Apa yang Anda lakukan? A. Berkata, peraturan baru, tidak boleh makan sayuran penyebab kentut dalam waktu 72 jam sebelum datang ke rumahku. Atau yang B berkata, bukan kamu, kursi itu loh, bantalnya entah bagaimana ada yang longgar sehingga jadi berbunyi bila diduduki. C. Menuduh bahwa yang kentut adalah orang lain yang tidak Anda sukai. Atau yang D, memikirkan pertanyaan yang bisa mengalihkan topik tidak berkaitan untuk dijawab oleh semua orang. Misalnya, tolong ingatkan lagi, tadi siapa yang mau anggur merah dan siapa yang mau anggur putih? Aku perlu tahu berapa botol yang perlu kubuka. Atau yang E, diam saja. Jawaban yang benar adalah D. Mengajukan pertanyaan atau menyarankan suatu kegiatan yang membuat semua orang berpartisipasi dan menggeser fokus meski hanya sesaat, merupakan cara seorang ninja nunci mengatasi situasi ini. Saya mungkin berbuat lebih jauh lagi dengan menumpahkan air di gelas tanpa sengaja. Atau lebih baik lagi menyarankan sesuatu yang membutuhkan respon fisik seperti, bisakah kalian semua memeriksa gelas air masing-masing? Beberapa gelas saya temukan retak dan saya tidak ingin ada mulut yang terluka. Anda dapat nilai separuh bila jawaban Anda adalah E. Mengabaikan kentut bukan ide buruk, tetapi membuat pengalihan adalah tindakan yang lebih bernunci. Itulah yang mungkin akan dilakukan oleh Mrs. Ramsay. Baiklah, bagian kali ini telah usai. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Semoga mendapat banyak hal bermanfaat dari buku ini.
Bagi teman-teman yang ingin memberi saran atau merekomendasikan buku untuk dibaca, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di audiobook selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.